Ketika sebagian pembalap masih membaca arah angin musim baru, satu nama justru memilih menantang badai. Marc Marquez kembali ke lintasan bukan sekadar untuk membuktikan dirinya masih cepat, tetapi untuk memastikan Ducati tidak salah langkah dalam satu musim yang bisa menentukan sejarah MotoGP modern. Inilah gambaran yang ditangkap langsung oleh Michele Pirro, pembalap penguji Ducati Corse yang mengaku kagum, salut, sekaligus terkejut melihat pendekatan Marc Marquez jelang MotoGP 2026. Menurut Pirro, apa yang dilakukan Marquez di tes pramusim Sepang bukanlah pendekatan biasa seorang juara dunia, tetapi kerja habis-habisan dengan tekanan yang sangat besar di pundaknya. Marc Marquez datang ke Sepang dengan status yang tidak sederhana. Ia baru saja pulih dari cedera, membawa ekspektasi besar sebagai juara bertahan, sekaligus memikul tanggung jawab strategis untuk Ducati. Namun, alih-alih bermain aman, Marc Marquez justru menunjukkan wajah yang berbeda. Lebih serius, lebih detail, dan jauh lebih obsesif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hasil tes Sepang pun menggambarkan pendekatan unik tersebut. Di hari pertama, Marc Marquez langsung mengirim pesan keras ke seluruh pedok dengan menjadi pembalap tercepat. Sebuah sinyal bahwa kondisi fisiknya benar-benar pulih dan naluri balapnya belum tumpul sedikit pun. Namun di hari kedua, situasinya berubah drastis. Marc Marquez terlempar ke posisi ke-15, lalu kembali naik ke posisi ke-4 di hari ketiga. Bagi penonton awam, fluktuasi posisi ini bisa dibaca sebagai inkonsistensi atau kendala teknis. Namun menurut Michele Pirro, justru disitulah letak nilai strategis terbesar dari peran Marc Marquez. Pirro menegaskan bahwa Marc Marquez tidak sedang mengejar waktu tercepat semata. Fokus utamanya adalah membongkar seluruh karakter Desmos edisi GP26, terutama dalam aspek paket aerodinamika, mulai dari kelebihan, kekurangan, hingga dampaknya dalam berbagai kondisi lintasan dan gaya balap. MotoGP 2026 bukan musim biasa bagi Ducati. Regulasi mengharuskan pengembangan motor dibekukan sepanjang musim. Artinya, keputusan yang diambil saat tes pramusim akan menentukan nasib Ducati selama 1 tahun penuh. Tidak ada ruang untuk koreksi, tidak ada pembaharuan darurat, dan tidak ada kesempatan kedua. Kesalahan kecil dalam memilih paket aero bisa berubah menjadi bencana strategis. Disinilah peran Marc Marquez menjadi krusial. Menurut Pirro, Marquez bekerja dengan pendekatan ekstrim, mencoba berbagai konfigurasi, mensimulasikan kondisi balapan panjang, memaksakan motor di area limit, hingga membaca respons sasis dan aero dalam detail yang bahkan jarang dilakukan pembalap lain. Marc tidak sekadar mengendarai motor, dia membedahnya, ungkap Pirro dengan nada kagum. Pendekatan ini menjelaskan mengapa Marc Marquez terlihat turun di hari kedua, bukan karena kehilangan kecepatan, melainkan karena sengaja menempatkan dirinya dalam skenario tersulit untuk memahami bagaimana GP26 bereaksi ketika tidak berada di kondisi ideal. Sebuah pendekatan yang sangat beresiko, tetapi krusial untuk pengambilan keputusan final. Pirro juga menegaskan bahwa Marc Marquez sepenuhnya sadar akan ancaman dari para rival. Honda mulai menemukan kecepatan, KTM tampil agresif, Aprilia semakin matang, dan pembalap-pembalap muda datang dengan kepercayaan diri tinggi. Dalam situasi seperti ini, satu kesalahan teknis Ducati bisa membuka celah besar bagi dominasi mereka runtuh. Itulah mengapa Pirro menilai kerja keras Marc Marquez sebagai bentuk dedikasi luar biasa. Seorang juara dunia yang tidak hanya berpikir tentang kemenangan pribadi, tetapi tentang kepentingan jangka panjang tim. Marquez, menurut Pirro, ingin memastikan Ducati memasuki musim 2026 dengan senjata terbaik, bukan sekadar yang paling cepat di satu lap. Dia tahu tekanan ada padanya, tapi justru disitulah Marc tampil luar biasa, tambah Pirro. Yang membuat Pirro semakin kagum adalah mentalitas Marc Marquez pasca cedera. Tidak ada tanda trauma, tidak ada rasa ragu. Justru yang terlihat adalah pembalap yang lebih matang, lebih tenang, namun jauh lebih berbahaya. Marc Marquez kini tidak hanya mengandalkan insting, tetapi juga analisis, kesabaran, dan visi strategis. MotoGP 2026 pun mulai membentuk narasi besar. Ducati masih menjadi tolok ukur, tetapi keunggulan mereka tidak lagi absolut. Dalam kondisi seperti ini, keputusan teknis bisa lebih menentukan daripada bakat semata. Dan Ducati melalui Michele Pirro menilai mereka memiliki satu keuntungan besar, yaitu Marc Marquez yang rela bekerja sampai titik maksimal untuk memastikan tidak ada keputusan keliru.
Jika musim nanti Ducati tetap dominan, banyak orang mungkin hanya akan mengingat kemenangan dan podium. Namun di balik itu semua, ada kerja sunyi di Sepang, di mana seorang Marc Marquez memilih untuk tidak sekadar tampil cepat, tetapi menjadi fondasi dari dominasi itu sendiri. MotoGP 2026 belum dimulai, tetapi satu hal sudah jelas, Marc Marquez tidak datang untuk sekadar mempertahankan gelar, dia datang untuk mengendalikan arah musim sejak garis start. Dia tak punya rasa takut. Mauro Gracili tertegun melihat Marc Marquez menantang batas hingga terjatuh di Sepang. Tidak semua kecelakaan terasa biasa. Sebagian justru membuat seluruh garasi terdiam, bukan karena kerusakan motor, melainkan karena keberanian ekstrim yang tak bisa dicerna logika. Itulah yang terjadi pada hari ketiga tes pramusim MotoGP Sepang 2026, ketika Marc Marquez kembali melakukan apa yang selama ini menjadi ciri khasnya, mendorong motor hingga titik paling berbahaya, sampai akhirnya terjatuh. Bagi sebagian orang, itu hanya crash di sesi tes. Namun bagi Mauro Gracili, Sporting Director Ducati Corse, momen tersebut menghadirkan satu reaksi spontan yang jujur dan manusiawi. Heran, tak terbayang, dan sulit dipahami. Crash yang membuat Ducati menahan napas. Insiden itu terjadi saat Marc Marquez sedang berada dalam fase eksplorasi ekstrim paket Aero Desmos edisi GP26. Bukan simulasi balapan, bukan pencarian waktu, melainkan upaya sadar untuk menyentuh limit absolut motor dan paket aerodinamika. Marc Marquez terjatuh. Untungnya, ia dinyatakan tidak mengalami cedera. Namun di balik kabar lega tersebut, muncul kekhawatiran besar karena semua orang di Ducati tahu satu hal penting. Marc Marquez baru saja pulih dari cedera. Tubuhnya belum sepenuhnya berada di fase aman untuk menerima risiko besar. Dan justru di titik itulah Gracili dibuat tak habis pikir. Dia seperti tidak punya rasa takut. Sebagai Sporting Director Ducati Corse, Gracili telah melihat banyak pembalap hebat. Ia memahami mental juara, agresivitas, dan keberanian di lintasan. Namun apa yang diperlihatkan Marquez di Sepang berada di level yang berbeda. Marc Marquez tidak sekadar mengambil risiko, ia mencari risiko itu sendiri. Gracili heran bagaimana seorang pembalap yang baru pulih dari cedera serius masih mampu menekan motor hingga batas paling berbahaya, seolah tubuh dan pikirannya sama sekali tidak mengenal kata takut. Ini bukan nekat tanpa arah. Ini adalah keyakinan penuh pada metode yang telah ia pegang sejak awal kariernya. Apa yang dilakukan Marc Marquez memang tampak ekstrim, namun di balik itu terdapat alasan teknis yang sangat krusial, terutama untuk Ducati menjelang MotoGP 2026. Musim ini memiliki satu keputusan besar. Paket Aero Ducati akan dibekukan sepanjang musim oleh regulasi MotoGP 2026. Artinya, keputusan yang diambil saat pramusim akan menentukan nasib mereka selama 1 tahun penuh. Tidak ada ruang untuk salah pilih. Setiap paket aero memiliki karakter masing-masing, stabilitas saat menikung, reaksi saat pengereman ekstrim, serta efek pada ban depan dan belakang dan batas grip di sudut kemiringan maksimal. Dan satu-satunya cara untuk mengetahui paket mana yang benar-benar paling efektif adalah mendorong motor hingga batas absolutnya. Disinilah Marc Marquez mengambil peran yang sangat berbahaya, namun sangat berharga. Pihak kru Ducati sebenarnya tidak tinggal diam. Marc Marquez telah diperingatkan untuk tidak mengambil risiko berlebihan. Kondisinya masih dalam fase pemulihan, dan satu kecelakaan serius bisa berdampak fatal bukan hanya bagi pembalap, tetapi juga bagi program Ducati. Namun Marc Marquez tetap melakukannya. Bukan karena ia mengabaikan peringatan, melainkan karena ia percaya bahwa tanpa menyentuh limit, Ducati tidak akan benar-benar tahu potensi GP26. Dalam pikirannya, risiko di tes jauh lebih masuk akal dibanding ketidaktahuan di balapan. Apa yang terjadi di Sepang bukan kejutan bagi mereka yang mengenal Marc Marquez sejak debutnya. Sejak pertama kali menginjak MotoGP, ia selalu dikenal sebagai pembalap yang menolak berkendara di zona aman. Baginya, memahami motor tidak bisa setengah-setengah. Limit harus disentuh, bahkan jika itu berarti jatuh. Banyak pembalap memilih berhenti satu langkah sebelum batas. Marc Marquez justru melangkah satu langkah melewati batas itu demi memahami apa yang akan terjadi jika motor benar-benar kehabisan pegangan.
Pendekatan ini memang berisiko tinggi. Sejarah telah mencatat betapa mahal harga yang pernah ia bayar. Namun Marc Marquez tetap berpegang pada satu keyakinan. Itulah cara paling jujur untuk mengenal motor balap. Bagi Ducati, Marc Marquez adalah aset luar biasa sekaligus teka-teki yang menegangkan. Keberaniannya mampu membuka potensi motor yang tidak terlihat oleh pembalap lain serta mekanik. Namun keberanian itu pula yang membuat seluruh tim menahan napas setiap kali ia keluar pit. Grasili berada di posisi yang sulit, kagum pada dedikasi dan mentalitas Marc Marquez, namun khawatir dengan risiko yang ia ambil. Crash di Sepang menjadi pengingat bahwa bekerja dengan Marc Marquez berarti berjalan di garis tipis antara kejeniusan dan bencana. Hari ketiga tes Sepang mungkin telah usai, tetapi dampaknya masih terasa. Ducati sekarang memiliki data berharga tentang batas GP26 dan paket aerodinamikanya. Data yang mungkin tak akan mereka dapatkan tanpa keberanian ekstrim Marc Marquez. Namun, satu pertanyaan besar tetap menggantung. Berapa lama tubuh Marc Marquez bisa terus bertahan menghadapi metode seperti ini? MotoGP 2026 pun akan dimulai dengan satu kesimpulan yang tak terbantahkan. Marc Marquez belum berubah. Ia hanya semakin ekstrim. Senyum gigi daliknya tak bisa disembunyikan. Di lintasan panas Sepang, sebuah pesan keras dikirim Marc Marquez ke seluruh pedok MotoGP. Desmos edisi GP26 bukan sekedar cocok, motor ini seperti diciptakan untuknya. Hari pertama tes resmi MotoGP Sepang 2026 langsung berubah menjadi panggung unjuk kekuatan Ducati dan Marc Marquez. Juara dunia bertahan itu tampil menggila, mematahkan keraguan, sekaligus mengonfirmasi apa yang selama ini hanya menjadi bisik-bisik di pedok. Kolaborasi Marc Marquez dan Ducati kini mencapai level yang mengkhawatirkan bagi rival. Di sirkuit Sepang, Selasa 3/2/2026, Marc Marquez mencatatkan waktu tercepat 1 menit 57,018 detik. Sebuah catatan yang bukan hanya soal angka, melainkan simbol kebangkitan total setelah periode sulit akibat cedera. Lebih mencengangkan lagi, ini adalah hari pertamanya kembali menunggangi Ducati sejak kecelakaan di Mandalika. Tanpa ragu, tanpa adaptasi berlarut, Marc Marquez langsung menempatkan dirinya di puncak timesheet. Selisih 0,256 detik yang ia ciptakan atas Fabio Di Giannantonio memang terlihat kecil di atas kertas. Namun bagi orang-orang yang memahami detail teknis MotoGP, gap tersebut sangat signifikan. Terlebih mengingat status ini masih tes perdana musim MotoGP 2026, ketika pembalap biasanya fokus mengumpulkan data, bukan berburu waktu tercepat. Marc Marquez melakukan keduanya sekaligus. Inilah yang membuat gigi Dalikna tersenyum lega. Manajer teknis Ducati itu tahu betul, Desmos edisi GP26 adalah evolusi agresif dari motor yang sudah dominan. Stabilitas pengereman ditingkatkan, traksi lebih jinak saat keluar tikungan, dan yang terpenting, motor ini memungkinkan pembalap dengan gaya ekstrim seperti Marquez untuk menyerang batas tanpa kehilangan kontrol. Hasil di Sepang menjadi bukti awal bahwa arah pengembangan Ducati tidak salah. Fabio Di Giannantonio tampil solid di posisi kedua, menegaskan kedalaman kekuatan Ducati. Sementara Maverick Viñales yang finish ketiga menunjukkan konsistensi dan kecepatan satu lap yang mulai menyatu dengan paket motornya. Namun, sorotan utama tetap tertuju pada satu nama, Marc Marquez. Yang menarik, dominasi Marc Marquez justru kontras dengan situasi rekan setimnya sendiri. Francesco Bagnaia tampak belum sepenuhnya menemukan ritme. Juara dunia 2 kali itu harus puas finish ke-7, terpaut 0,702 detik dari Marc Marquez. Sebuah jarak yang tidak biasa untuk dua pembalap satu garasi dengan motor identik. Bagnaia bahkan harus berada di belakang Joan Mir, posisi ke-6, Luca Marini, posisi ke-5, dan Marco Bezzecchi, posisi ke-4. Ini bukan sinyal bahaya, namun jelas menjadi tanda tanya. Apakah Bagnaia masih berada dalam fase eksperimen setup, atau justru Marc Marquez sudah melangkah terlalu jauh di depan? Pertanyaan ini dipastikan akan menjadi topik panas sepanjang tes pramusim. Hari pertama tes Sepang ini bukan sekedar catatan waktu, ini adalah deklarasi. Marc Marquez tidak hanya kembali, ia kembali dengan versi yang lebih matang, lebih sabar, namun tetap mematikan. Desmos edisi GP26 memberinya alat sempurna untuk mengeksekusi gaya balap agresif yang selama ini menjadi ciri khasnya. Bagi Ducati, hasil ini adalah validasi. Bagi rival, ini adalah peringatan dini.
Dan bagi MotoGP 2026, satu hal menjadi semakin jelas. Jika Marc Marquez terus menyatu dengan GP26 seperti ini, musim MotoGP 2026 bisa menambah dominasi Ducati. Dan semua orang di pedok tahu, menghentikannya tidak akan mudah. Tes masih panjang, tapi pesan dari Sepang sudah sangat keras. Gino Borsoi senyum senang, Toprak Razgatlioglu kirim sinyal bahaya ke Ducati dan Marc Marquez sejak tes perdana MotoGP. Belum satu balapan pun digelar, tetapi aroma ancaman itu sudah tercium jelas di pedok MotoGP. Dari garasi tim satelit Yamaha, seorang rookie justru mencuri perhatian lebih cepat dari perkiraan siapapun. Namanya Toprak Razgatlioglu dan tes shakedown MotoGP 2026 menjadi panggung awal dari sebuah cerita yang bisa mengubah peta kekuatan kelas Premier. Pramac Yamaha datang ke musim 2026 bukan sekedar membawa pembalap baru, melainkan membawa juara dunia dengan mental baja. Kepindahan Toprak Razgatlioglu dari World SBK ke MotoGP sejak awal memang syarat tanda tanya. Apakah gaya agresifnya cocok? Apakah pengereman ekstrim khasnya bisa bertahan di atas motor prototipe? Atau justru akan tenggelam seperti banyak bintang WSBK sebelumnya? Jawaban awalnya mulai terlihat pada Jumat, 30 Januari 2026. Dalam tes shakedown MotoGP, Toprak Razgatlioglu langsung mencatatkan kesan yang sulit diabaikan. Pada hari pertama, pembalap asal Turki itu menutup sesi di posisi ketujuh, hanya terpaut sekitar 0,8 detik dari Jack Miller rekan setimnya sendiri yang menjadi yang tercepat. Catatan waktu itu bukan sekedar angka, melainkan sinyal bahwa adaptasi Toprak berjalan jauh lebih cepat dari ekspektasi. Manajer tim Prima Pramac Yamaha, Gino Borsoi, tak menyembunyikan rasa puasnya. Menurutnya, apa yang diperlihatkan Toprak di lintasan bukanlah performa biasa untuk seorang rookie yang baru pertama kali menunggangi Yamaha YZR-M1. Ini adalah kerja yang sangat positif untuk kedua pembalap, ujar Borsoi. Toprak belum pernah balapan di sini sebelumnya. Trek ini sulit, teknis, dan menuntut, tapi dia sudah mampu mencatatkan waktu 1 menit 8 detik. Itu patut diapresiasi. Pernyataan ini penting, karena shakedown bukan sekedar sesi pemanasan, melainkan ujian awal mental dan adaptasi. Disinilah pembalap baru diuji, seberapa cepat ia membaca motor, memahami elektronik, serta menyesuaikan gaya berkendara dengan karakter ban dan sasis MotoGP yang sangat berbeda dari WSBK. Borsoi secara jujur mengakui bahwa transisi Toprak tidaklah mudah. Motor MotoGP 1000cc prototype menuntut fisik, konsentrasi, dan ritme yang jauh lebih ekstrim dibandingkan motor WSBK. Bahkan Borsoi sempat melihat langsung bagaimana Toprak terlihat kelelahan setelah beberapa run panjang. Namun justru disitulah letak poin krusialnya. Jujur saja, saya tidak menyangka dia akan langsung memulai sebaik ini, ungkap Borsoi. Dia harus beradaptasi dengan ritme MotoGP yang sangat menuntut, dan itu tidak instan. Kelelahan itu bukan tanda kelemahan, melainkan tanda proses. Toprak sedang mempelajari bahasa baru di atas motor, cara mengelola tenaga, membaca degradasi ban Michelin, dan memahami kerja aerodinamika yang jauh lebih kompleks dibandingkan WSBK. Borsoi menegaskan bahwa fokus Pramac Yamaha saat ini bukan pada selisih waktu, melainkan pada proses adaptasi. Setiap kali Toprak turun ke lintasan, ia selalu membawa pulang pemahaman baru. Terlepas dari selisih waktu yang saat ini tidak terlalu menarik bagi kami, yang paling penting adalah setiap kali dia keluar lintasan, dia memperbaiki catatan waktunya dan memahami sesuatu yang baru. Jelas Borsoi. Di mata Pramac, ini adalah indikator paling bahaya bagi para rival. Toprak Razgatlioglu bukan hanya cepat, tetapi juga cerdas dalam membaca proses. Ia tidak memaksakan diri untuk langsung menjadi yang tercepat, melainkan membangun fondasi yang solid. Pendekatan ini membuat Borsoi bahkan terkejut dengan karakter pembalap. Selain senang, saya juga terkejut dengan pendekatannya. Dia mudah diajak bekerja sama dan memiliki bakat luar biasa yang sekarang perlu diasah. Karakter ini membuat Toprak langsung menyatu dengan atmosfer Pramac Yamaha. Borsoi bahkan menyamakan profesionalisme Toprak dengan Jack Miller, sosok yang sudah matang di MotoGP.
Secara profesional, saya menemukan dia sebagai orang yang sangat sopan, seperti Jack. Mereka berdua sangat profesional. Saya memiliki tim yang saya sukai. Namun, jalan menuju kesuksesan belum sepenuhnya mulus. Tantangan terbesar Toprak ada pada ban depan Michelin, yang sangat berbeda dari Pirelli yang selama ini ia kuasai di WSBK. Selain itu, manajemen balapan panjang menjadi pekerjaan rumah utama. Kita juga harus bekerja pada balapan panjang, di mana penurunan performa ban sangat mempengaruhi kinerja motor. Dia harus menemukan cara untuk mengelola paruh kedua balapan.